Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Akhirnya manga Black Clover chapter ke-256 keluar juga. Oleh sebab itu, jika manga Black Clover chapter terbarunya sudah rilis, seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Di akhir chapter sebelumnya, pertarungan antara Yami dan Dante memang telah ditunjukkan kembali. Dan saat itu Yami dan Dante juga sudah mengatakan kalau mereka akan sama-sama menggunakan kekuatan sejati yang mereka miliki. Yang itu berarti mulai dari sini pertempuran akan menjadi lebih sengit lagi. Dan pada chapter kali ini, Finral yang menyaksikan pertarungan kaptennya dengan Dante yang merupakan pemimpin tertinggi kelompok Dark Triad dari Kerajaan Spade malah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Finral yang melihat dan merasakan kekuatan Dante beserta Yami cuma bisa gemetaran saat merasakan tekanan aura sihir dari kedua orang yang tengah bertempur itu. Bahkan saat Finral merasakan tekanan yang sangat kuat dan mengerikan itu, dia juga langsung menyadari jika sedikit saja dirinya bergerak, maka nyawanya pasti akan menghilang dalam sekejap mata. Lantaran pada awalnya Finral memang memiliki dua rencana, yaitu untuk membantu Yami bertarung atau pergi meminta bantuan pada Kapten Kesatria Sihir yang lainnya. Oleh sebab itu, karena Finral sadar kalau saat ini dirinya tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Yami, pada akhirnya dia cuma bisa menonton kaptennya yang tengah bertarung itu. Tapi memang tidak terlalu aneh jika Finral tidak bisa melakukan apa-apa. Karena Dante yang memang sudah memutuskan untuk menggunakan kekuatan sejatinya langsung meningkatkan penggunaan kekuatan iblisnya sampai menjadi 80%. Dan saat Dante menggunakan kekuatan iblisnya sampai 80%, wujud Dante pun juga sedikit berubah. Karena sayap Dante yang awalnya cuma 2 saat dia menggunakan kekuatan iblisnya sebanyak 60%, sekarang sayapnya telah menjadi 4. Dan mirip seperti Vanika, wajah Dante pun sekarang sebagian juga berubah menjadi hitam. Cuma bedanya jika Vanika yang berubah menjadi hitam adalah bagian kiri wajahnya, kalau Dante yang berubah menjadi hitam adalah bagian atas dari wajahnya. Memang benar setelah Dante menggunakan kekuatan iblisnya sampai 80%, ada sedikit penjelasan mengenai kekuatan iblis. Tapi jujur saja saya tidak terlalu paham dengan penjabaran yang diberikan Dante mengenai kekuatan iblis ini. Namun jika saya tidak salah mengartikan, menurut Dante para pengguna kekuatan iblis tidak akan pernah bisa menggunakan kekuatan iblis sampai 100% jika mereka tidak membuka list dan menghubungkan antara dunia iblis dan dunia manusia. Dan jika pengertian saya ini benar, maka sekarang jelas sudah kenapa kelompok Dark Triad ingin menghubungkan dunia iblis dan dunia manusia. Karena jika rencana mereka berhasil, maka para pengguna kekuatan iblis seperti Dante bisa menggunakan kekuatan iblisnya sampai 100%. Yang itu berarti para pengguna kekuatan iblis akan menjadi semakin kuat lagi. Tapi jika apa yang saya artikan dari penjelasan Dante ini benar, maka bisa dikatakan kalau kelompok Dark Triad juga tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan iblisnya sampai 100%. Dan karena Dante sekarang sudah menggunakan kekuatan iblisnya sampai 80%, ada kemungkinan kalau itu adalah batas maksimal kekuatan iblis yang bisa dia gunakan. Namun karena untuk sekarang memang belum ada penjelasan mengenai sampai berapa persen Dante bisa menggunakan kekuatan iblisnya, jadi bisa saja kalau Dante masih dapat meningkatkan penggunaan kekuatan iblisnya lebih tinggi lagi. Tetapi meskipun Dante kemungkinan masih bisa meningkatkan penggunaan kekuatan iblisnya, tapi kalau menurut saya dia cuma akan bisa menggunakan kekuatan iblisnya sampai 90% saja. Memang benar sekarang Dante sudah menjadi semakin kuat setelah dia meningkatkan penggunaan kekuatan iblisnya sampai 80%. Tapi meski Dante sudah semakin kuat, Yami sama sekali tidak gentar. Malahan saat dia melihat Dante menggunakan kekuatan iblisnya sampai 80%, Yami malah mengejek Dante dalam hati dengan mengatakan kalau cuma anak kecil yang asal bicara tentang sihir yang besar. Dan saat mengatakan hal itu dalam hati, Yami pun juga mengejek Dante dengan julukan pria dengan wajah setengah hitam. Tapi tentunya ejekan Yami ini sama sekali tidak mempengaruhi Dante sedikit pun. Karena Dante yang merasa sangat percaya diri akan kekuatannya langsung menyerang Yami dengan sihir gravitasinya.
Dan mengerikannya, sihir gravitasi milik Dante ini dalam sekejap mata bisa langsung berhasil melubangi sebuah bukit. Untung saja Yami tidak terkena dengan serangan sihir Dante ini. Lantaran serangan sihir yang berhasil melubangi sebuah bukit dalam sekejap mata itu pada awalnya Dante gunakan memang untuk berusaha menyerang Yami. Dan Yami setelah berhasil menghindari serangan pertama dari Dante tentunya juga langsung berusaha membalas menyerang. Namun sayangnya serangan yang dilancarkan oleh Yami berhasil Dante tepis dengan sangat mudahnya. Karena saat Dante menahan serangan tebasan jarak jauh dari Yami ini, dia sama sekali tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Tentu saja Yami tidak berhenti begitu saja setelah melihat serangan jarak jauhnya berhasil dihentikan dengan sangat mudahnya oleh Dante. Oleh sebab itu, Yami pada akhirnya memutuskan untuk mendekati Dante dan berencana bertarung jarak dekat dengan Dante. Tapi sekali lagi Dante tanpa bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri berhasil menghambat pergerakan Yami yang berusaha mendekatinya dengan memunculkan sebuah batu besar tepat di hadapan Yami. Jujur saja jika melihat pertarungan Yami melawan Dante setelah Dante menggunakan kekuatan iblisnya sampai 80% sangat terlihat sekali kalau perbandingan kekuatan kedua orang ini sudah jauh berbeda. Lantaran Dante dengan sihir gravitasinya bisa membuat Yami tersudut dan sangat kesulitan. Bahkan Yami juga sampai kebingungan untuk berusaha mendekat dan menyerang Dante. Malahan meskipun Dante masih belum bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri dengan sihir gravitasinya, Dante juga berhasil menipu Yami dengan celah yang sengaja dia berikan kepada Yami. Walhasil karena Yami tertipu dengan celah yang sengaja dibuat oleh Dante ini, akhirnya Yami terkena serangan dari Dante. Dan mengerikannya setelah serangan pertama Dante akhirnya berhasil menyerempet Yami, serangan kedua yang berupa sebuah batu besar yang dijatuhkan Dante dari atas berhasil menimpa Yami dengan sangat telak. Tentu saja para anggota kesatria sihir Black Bull yang melihat Yami terkena serangan dari Dante terlihat sangat khawatir. Bahkan Asta yang masih belum bisa bergerak juga sampai gemetaran melihat kaptennya itu tertimpa batu besar yang merupakan serangan dari Dante. Tapi mengejutkannya ternyata meskipun Yami sudah tertimpa batu sebesar itu, dia masihlah belum kalah. Karena Yami pada akhirnya berhasil keluar dari bawah batu besar itu dengan cara membelahnya. Dan tentu saja Dante yang pada awalnya sudah merasa menang terlihat sangat terkejut saat mengetahui kalau Yami masih selamat. Lalu menariknya, meskipun Yami sudah terluka sangat parah dengan darah yang sudah mengalir dari kepalanya, dia malah terlihat senang. Dan mungkin alasan kenapa Yami terlihat senang adalah karena meskipun dia terkena serangan dari Dante, namun sekarang Yami sudah berhasil memperpendek jaraknya dari musuh yang harus dia kalahkan itu. Dan setelah jarak antara dirinya dan Dante sudah lumayan dekat, akhirnya Yami mulai mengambil ancang-ancang memadatkan mananya untuk menyerang Dante. Memang benar saat Dante melihat Yami berusaha memadatkan mananya untuk menyerang dirinya, Dante masih mengatakan kalau Yami tidak mungkin bisa menang. Tapi mengejutkannya saat Yami melancarkan serangannya dan serangan itu berhasil mengenai tubuh Dante, serangan Yami itu bukan hanya berhasil melukai Dante, melainkan serangan Yami ini berhasil melenyapkan tubuh bagian atas Dante sepenuhnya. Tentu saja melihat serangan Yami yang berhasil melenyapkan tubuh bagian atas Dante sepenuhnya membuat saya sangat terkejut. Karena siapa sangka kalau serangan Yami bisa berakibat sefatal itu ketika mengenai tubuh Dante. Tapi jujur saja jika melihat ekspresi Dante yang biasa-biasa saja saat melihat tubuhnya lenyap, saya rasa Dante masih bisa memulihkan luka yang ada pada tubuhnya itu meskipun luka itu sangat fatal sekali. Karena pada kenyataannya sebelumnya sudah pernah ditunjukkan kalau Dante memang bisa memulihkan tubuhnya yang terluka. Dan jika benar Dante masih bisa memulihkan tubuhnya yang sudah musnah sepenuhnya, maka itu berarti Yami akan dalam bahaya. Karena memang sekarang Yami sudah terluka cukup parah. Kira-kira bagaimanakah cara Yami mengalahkan Dante jika Dante masih bisa memulihkan tubuhnya? Mungkinkah Yami masih bisa menang? Atau mungkin pada akhirnya akan ada orang yang datang untuk menyelamatkan Yami? Ya, untuk sekarang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu masih belum bisa kita ketahui.
Dan untuk mengetahuinya, kita cuma bisa menunggu kelanjutan manga Black Clover pada chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga Black Clover chapter ke-256 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.